Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Setiawan, program studi akuntansi bisnis digital dengan NPM 22752004. Di sini, saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan. Sebelum memulai penjelasannya, lebih baik kita memahami elemen kompetensinya terlebih dahulu. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian perusahaan dan manajemen keuangan. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan. Lalu kita masuk ke perusahaan. Jadi, apa itu perusahaan? Jadi, perusahaan adalah proses di mana sumber daya itu dikelola dengan semaksimal mungkin hingga menjadi barang atau jasa. Dan barang atau jasa tersebut dijual untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jadi, di sini sumber daya itu menjadi input dan barang atau jasa tersebut menjadi output. Lalu, tujuan perusahaan di sini mencapai atau memperoleh laba maksimum untuk kemakmuran pemilik perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang kedua, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu kita masuk ke konsep dasar manajemen keuangan. Seperti kita ketahui, fungsi-fungsi perusahaan terdiri dari fungsi pemasaran produksi keuangan dan personalia atau SDM. Ada yang menambahkan dengan fungsi statistik dan informasi. Tetapi, keberhasilan atau kegagalan usaha hampir sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan. Masalah yang sering timbul dan dihadapi oleh seorang manajemen keuangan adalah apakah investasi tersebut profitable. Yang kedua, dari manakah dana sumber pembiayaan investasi itu diperoleh. Yang ketiga, berapa besar kas yang harus selalu ada. Yang keempat, kredit macam apa untuk konsumen. Yang kelima, berapa persediaan harus dipertahankan. Enam, haruskah laba yang diperoleh dipertahankan, diinvestasikan, atau dibagikan. Yang ketujuh, bagaimana kebijakan dividen yang optimal. Yang terakhir, bagaimanakah keseimbangan antara resiko dan tingkat keuntungan. Sekarang kita akan membahas tentang manajer keuangan. Manajer keuangan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan keputusan di bidang keuangan. Nah, jadi bisa dikatakan manajer keuangan ini berperan penting dalam perusahaan. Mengapa demikian? Karena manajer perusahaan memiliki beberapa tugas. Tugas manajer keuangan yaitu mengambil keputusan investasi atau investment decision. Yang kedua, mengambil keputusan pembelanjaan. Dan yang ketiga, mengambil keputusan dividen. Lalu ada pengertian manajemen keuangan yaitu penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Lalu di sini ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama financing, yang kedua investment, dan yang ketiga dividen policy. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, fungsi pendanaan atau financing decision berisi 1. Keputusan pendanaan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Yang kedua, perlu diperhatikan sumber dana yang biayanya paling minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Yang ketiga, pemenuhan dana dapat dilakukan melalui sumber intern dan sumber ekstern perusahaan. Lalu yang kedua ada keputusan investasi atau investment decision. Berisi 1. Investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Yang kedua, keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Dan yang ketiga, keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi atau return on investment dan aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu fungsi dividen, berisi 1. Besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen. Yang kedua, stabilitas dividen yang akan dibagikan. Yang ketiga, dividen saham, stock dividen, pemecahan saham, stock split, dan penarikan kembali saham yang beredar. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, maksimisasi profit, yaitu tujuan pokok yang ingin dicapai manajer keuangan adalah memaksimumkan profit.
Maksimisasi profit memiliki 4 poin. Yang pertama, standar ekonomi mikro dengan memaksimumkan profit dan adalah bersifat statis karena tidak memperhatikan dimensi waktu. Yang kedua, profit adalah perusahaan harus memaksimumkan jumlah profit atau tingkat profit. Yang ketiga, adalah menyangkut risiko yang berkaitan dengan setiap keputusan, memaksimumkan profit tanpa memperhitungkan tingkat risiko setiap alternatif adalah akan sangat menyesatkan. Yang keempat, bila memaksimumkan profit merupakan tujuan utama, maka hal ini akan sangat mudah dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada memaksimumkan nilai perusahaan memiliki 2 poin. Yang pertama, seharusnya tujuan yang harus dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan memaksimalkan profit, melainkan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimisasi nilai perusahaan. Poin yang kedua, kemakmuran pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya meningkat. Ruang lingkup manajemen keuangan. Apa sih ruang lingkup manajemen keuangan ini? Manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.